Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, tentunya setiap kita umat manusia menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, baik itu pergumulan kehidupan secara pribadi, pergumulan kehidupan bersama keluarga, ataupun di dalam tugas pekerjaan, dan di dalam kehidupan sebagai umat manusia yang ada di dunia ini, yang masih sampai saat ini kita masih menggumuli bersama. Akan tetapi cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika melihat konteks pada saat itu, kota Filipi yang terletak di Makedonia, yang berada di ujung timur dari jalur utama yang dinamakan dengan jalur Egnatia. Perlu kita ketahui bersama bahwa jalur inilah yang biasanya dipakai oleh para pedagang dan pasukan Romawi untuk membawa barang serta perlengkapan dari wilayah timur kekaisaran ke kota Roma di sebelah barat. Filipi diambil dari nama Filipus II, ayah Alexander Agung, sekitar tahun 356 sebelum Masehi. Jadi pada masa itulah kekaisaran Romawi dijadikan sebagai basis militer dan juga sebagai pertahanan terluar. Tentunya saudara-saudara, ketika melihat dari segi emosional, Paulus dengan umat di Filipi yang sangat dekat menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Kenapa sampai begitu? Karena kasih mesra yang tulus, dan mereka juga sangat mempedulikan Paulus. Ya, tentunya dalam pelayanannya ke berbagai kota Asia kecil. Sehingga ketika mereka mendengar Paulus dipenjarakan di Roma, mereka sangat prihatin. Oleh karena itu jemaat mengutus Epafras untuk membawa dana bantuan dan melayani Paulus ketika berada dalam penjara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah pengalaman, sebuah sejarah yang dialami umat manusia yang ada di dunia ini. Pada bulan Maret 2020 yang lalu, dunia ini digoncangkan dengan virus COVID-19. Sehingga adanya keadaan social distancing dan himbauan untuk tinggal di rumah. Banyak yang gelisah, banyak yang depresi, pekerjaan dan studi pun mengharuskan dilakukan melalui jarak jauh, sampai dalam ibadah pun dibatasi. Banyak menggunakan media sosial, dan ketika kita benar-benar melihat di media sosial, TV, koran dan sebagainya, banyak aparat tenaga medis disalahkan. Padahal siang malam mereka bekerja. Mereka menjadi korban karena ingin menyelamatkan para pasien yang ada. Tentunya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita memahami bahwa semua bencana pergumulan hidup, sakit, kelaparan yang tentunya dialami dunia ini sudah dinubuatkan dalam firman-Nya. Artinya Tuhan tahu berbagai macam kesukaran yang akan menimpa umat-Nya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Sehingga Tuhan menghendaki orang percaya untuk tidak goyah imannya, dan tentunya dapat berjaga-jaga dan siap sedia apabila sudah waktunya. Melalui tema yang diangkat, yaitu Tuhan tak ada kata menyerah, memberikan kesadaran penuh kepada umat manusia ketika diberikan persoalan termasuk penyebaran virus COVID-19 ini. Selaku jemaat,
haruslah kita berdiri teguh, kokoh, dan tidak boleh digoyahkan iman percaya kita. Tentunya dalam bagian firman Tuhan, Paulus meminta agar jemaat senantiasa berdiri teguh di dalam ayat yang pertama, di Filipi pasal 4 ayat yang pertama, sehingga jangan goyah menghadapi kondisi apapun. Paulus ingatkan kepada jemaat kiranya boleh membawakan kehidupan umat manusia untuk mau tetap bersukacita ketika menghadapi persoalan kehidupan. Dalam ayat yang keempat berkata bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di balik itu semua, saudara-saudaraku, dapat kita lihat bahwa Paulus ia memberikan motivasi kepada jemaat Filipi untuk belajar dari teladan dan pengajarannya. Sehingga dalam ayat yang ke-8 dan 9, damai sejahteranya menyertai umat meskipun menghadapi kesesakan. Tentunya sebagai orang yang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus, kita harus mengambil inisiatif untuk berdamai dengan orang lain, karena permasalahan, persoalan kehidupan ketika memiliki masalah hidup dengan keluarga, saudara, teman, tetangga, dan sebagainya, kiranya ada rasa damai, saling mengampuni. Saudara-saudaraku, di ayatnya yang ke-13, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ayat ini dijadikan juga sebagai lagu penguatan kepada kita umat manusia ketika menghadapi cobaan hidup, bahwa di dalam Tuhan jangan ada kata menyerah. Apapun persoalan, tantangan hidup, mau dia ringan, mau dia berat, semuanya ketika kita hadapi dengan menaruh iman, percaya kita benar-benar kepada Tuhan, maka sumber pertolongan senantiasa menaungi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selaku orang beriman, marilah kita hidup sebagai orang yang mau berdamai, murah hati, sopan, dan tentunya memiliki pola pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Melalui pengalaman atau sejarah yang sudah saya bagikan, kiranya memberikan kesadaran penuh kepada setiap kita umat manusia. Saudara-saudaraku, jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Apapun pergumulan hidup, persoalan yang kita hadapi, tetapi hendaklah kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Dia segala perkara dapat terselesaikan. Asalkan kita juga selaku umatnya mau memiliki usaha untuk keluar dari zona-zona pergumulan, persoalan hidup. Ada kata-kata motivasi yang kiranya dapat menjadikan satu pegangan ketika menghadapi situasi dan kondisi yang tidak baik, yang bunyinya seperti ini, never give up, yang artinya jangan pernah menyerah. Berarti apapun itu persoalan yang kita hadapi, mau dia berat, mau dia ringan, jangan langsung menyerah dengan keadaan, tetapi kita harus benar-benar teguh berpegang pada setiap ajaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Tuhan segala perkara dapat terselesaikan dengan kasih tuntunan Tuhan, asalkan kehidupan kita mau tetap benar-benar setia mengikuti ajaran-ajarannya dan mengikuti setiap perintahnya. Kiranya Tuhan sumber pertolongan senantiasa menaungi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.